لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang peran pendidikan agama Islam PAI dalam pembentukan karakter peserta didik yang akan dibawakan oleh Hadikotu Zahro, Nur Lailatul Sukwawati, Anggawah Yudiono, Ica Dwiyana, Agustiawan, Supratman, Nur Madina, Noni Yuwanda, Eski Nur Salsabila, Muhammad Imron, Maulana Ridwan, Syaiful Batok, dan Nada Kurniasari. Selanjutnya akan dijelaskan teman-teman. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar akhlak yang dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW merupakan suri tauladan atau contoh terbaik bagi kita, bagi umat manusia, yang mana Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk menyempurnakan akhlak, bagaimana yang disebutkan dalam hadis yang berbunyi innama bu'istu liutammima makarimil akhlak. Sesungguhnya aku, kata Muhammad SAW, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dari ayat dan hadis tersebut kita ketahui bahwasanya peran Nabi Muhammad dalam Nabi Muhammad SAW itu mempunyai karakter yang baik, sehingga di sini peran pendidikan agama Islam, bagaimana peran pendidikan agama Islam itu dapat membentuk karakter peserta didik seperti karakter atau sifat Nabi Muhammad SAW, yang mana sering kita ketahui bahwasanya ada 4 setidaknya karakter Nabi Muhammad, yaitu yang pertama sidik atau jujur, yang kedua amanah atau dapat dipercaya, yang ketiga tabligh atau menyampaikan, yang keempat yaitu fatona atau cerdas. Sehingga nantinya peserta didik ini dapat menjadi orang-orang yang dapat membanggakan bagi agama, bangsa, dan negara. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Laila. Baik, mengenai konsep pendidikan karakter. Karakter sendiri sama dengan etika, akhlak, dan nilai. Pendidikan karakter ialah pendidikan yang mengembangkan nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, dan menerapkannya nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasional, produktif, dan kreatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini bisa kita lihat eksistensi PAI dalam Sisdiknas. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 36 tentang kurikulum di Indonesia disusun dalam rangka
peningkatan iman dan takwa, kemudian peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntunan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, tuntunan iptek dan seni agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Muatan kurikulum pendidikan agama Islam di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 yang bertujuan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu pembentukan karakter anak sebagai tujuan pendidikan agama Islam. Konsep pendidikan karakter sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini terbukti dari perintah Allah bahwa tugas pertama dan utama Rasulullah adalah sebagai penyempurna akhlak bagi umatnya. Pembahasan substansi maka dari karakter sama dengan konsep akhlak dalam Islam. Keduanya membahas tentang perbuatan perilaku manusia. Akhlak atau karakter dalam Islam adalah sasaran utama dalam pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan pendidikan akhlak. Salah satunya hadis berikut yang berbunyi, ajarilah anak-anakmu kebaikan dan didiklah mereka. Kemudian prinsip akhlak terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama hikmah, yang kedua syaja'ah atau kebenaran, yang ketiga ifah atau kesucian, yang terakhir yang keempat adil, yaitu keadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya prinsip akhlak di atas menegaskan bahwa fitrah jiwa manusia terdiri dari potensi nafsu yang baik dan potensi nafsu yang buruk. Tetapi melalui pendidikan diharapkan manusia dapat berlatih untuk mampu mengontrol kecenderungan perbuatannya ke arah nafsu yang baik. Islam selalu memposisikan pembentukan akhlak atau karakter anak pada pilar utama tujuan pendidikan. Untuk mewujudkan pembentukan akhlak pada anak, Al-Ghazali menawarkan sebuah konsep pendidikan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Pendapat di atas menggambarkan bahwa akhlak merupakan pilar utama dari tujuan pendidikan di dalam Islam. Hal ini senada dengan latar belakang perlunya diterapkan pendidikan karakter di sekolah. Untuk menciptakan bangsa yang besar, bermartabat, dan disegani oleh dunia, maka dibutuhkan good society yang dimulai dari pembangunan karakter atau karakter building. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi terkait materi PAI di sekolah sebagai wujud pembentukan karakter bagi peserta didik. Nah, tujuan utama daripada pembelajaran PAI adalah untuk membentuk kepribadian ataupun akhlak karimah pada diri siswa yang tercermin dalam tingkah laku, sikap, perangai, dan pola pikir dalam kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu, pembelajaran PAI tidak hanya menjadi tanggung jawab guru PAI seorang diri saja, melainkan butuh juga dukungan dari para guru dan komunitas-komunitas sekolah dan seluruh pihak yang terlibat di sekolah, serta masyarakat, dan lebih penting lagi adalah orang tua. Keberhasilan pembelajaran PAI di sekolah salah satunya juga ditentukan oleh penerapan metode pembelajaran yang tepat,
Sejalan dengan hal ini, Abdullah Nasihulwan dalam bukunya yang berjudul Tarbiyatul Aulad pada halaman 301 yang memberikan konsep pendidikan inventif atau yang berpengaruh dalam pendidikan akhlak anak yang terdiri dari 5. Yang pertama adalah pendidikan dengan keteladanan, yang kedua adalah pendidikan dengan adat kebiasaan, yang ketiga pendidikan dengan nasihat, yang keempat pendidikan dengan memberikan perhatian, dan yang kelima pendidikan dengan memberikan hukuman. Nah, adapun indikator keberhasilan daripada pendidikan karakter adalah jika seseorang itu telah mengalami sesuatu yang baik ataupun knowing the good yang dimana itu bersifat kognitif, kemudian mencintai yang baik, loving the good yang bersifat afektif, dan selanjutnya melakukan yang baik atau acting the good yang dimana itu bersifat psikomotorik. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lanjut. Kemudian ada pembahasan upaya yang dapat dilakukan sekolah dalam memaksimalkan pembelajaran PAI di sekolah. Yaitu yang pertama, dibutuhkan guru yang profesional dalam arti mumpuni dalam keilmuannya, berakhlak, dan mampu menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Guru ini harus mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya sebelum mengajarkan nilai-nilai agama tersebut kepada siswanya, karena ia akan menjadi model yang nyata bagi siswa. Pendidikan yang berhubungan dengan kepribadian atau akhlak tidak dapat diajarkan hanya dalam bentuk pengetahuan saja, tetapi perlu adanya pembiasaan dalam perilakunya sehari-hari. Kemudian yang kedua, ada pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi ditambah dengan kegiatan di luar kelas, seperti kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang dilaksanakan dengan serius. Nah, ini misalnya eskul pidato atau eskul ceramah, itu biasanya ada di sekolah-sekolah seperti itu. Kemudian yang ketiga, mewajibkan siswa melaksanakan ibadah-ibadah tertentu di sekolah dengan bimbingan guru. Misalnya, rutin melaksanakan sholat zuhur berjamaah, namun ada baiknya melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat sunnah duha bersama atau melakukan sedekah dan lainnya gitu. Kemudian yang keempat, ada menyediakan tempat ibadah yang layak bagi keagamaan. Biasanya ini ada tempat ibadah itu masjid. Kalau misalnya di sekolah tidak ada fasilitas masjid, bisa gunakan aula namun yang bersih dan rapi gitu aulanya. Kemudian yang kelima, membiasakan akhlak yang baik di lingkungan sekolah dan dilakukan oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi bukan hanya guru saja, namun seluruh komunitas yang ada di sekolah tersebut ikut untuk berperilaku yang baik. Nah, hendaknya semua guru dapat mengimplementasikan pendidikan agama dalam keseluruhan materi yang diajarkan sebagai wujud pendidikan karakter secara menyeluruh. Tugas guru bukan hanya menilai, guru juga menjadi pengawas terhadap perilaku siswa. Dan disinilah pentingnya dukungan dari semua pihak, karena di dalam metode pembiasaan siswa dilatih untuk mampu membiasakan diri berperilaku baik di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dan pendidik juga harus mengikuti perkembangan anak pada perilaku sehari-harinya. Hal ini juga dapat dijadikan dasar evaluasi bagi guru bagi keberhasilan pembelajarannya. Karena hal yang terpenting dalam proses pembelajaran PAI itu adalah adanya perubahan tingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-hari siswa sebagai wujud aplikasi pengetahuan yang telah didapati oleh siswa tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, saya lanjuti. Yang dari Mbak Bunga, yang keenam, materi pelajaran PAI kemudian dikembangkan dalam keseharian siswa di sekolah. Pembentukan karakter dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai karakter dan perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan sopan santun yang didukung dengan metode pembentukan karakter yang tepat dalam pembinaan generasi muda secara islami.
Yang ketujuh, menyatukan nilai karakter yang terdapat dalam materi PAI, kemudian dikembangkan dalam keseharian siswa, sehingga terbentuklah pribadi siswa yang taat pada agama dan negara. Yang kedelapan, membiasakan siswa bersikap santun, berbudi pekerti, hormat pada guru, dan taat dalam menjalankan ibadah serta peraturan sekolah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf, dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Sehingga kesimpulannya yaitu, jika beberapa hal di atas yang sudah dijelaskan dapat terlaksana, niscaya tujuan pendidikan nasional dalam menciptakan anak didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab dapat tercapai. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.